Bukit Tunggul, Kebun Kina, di kanan Ujung Berung. Kanan Ujung Berung, Desa Cikanjalo. Libur, Jalannya. kemarinnya basah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rimba, salam lestari. Nah, setelah kemarin kami trekking ke Lembah Tengkorak, hari ini kami akan naik ke Gunung Bukit Tunggulnya via Kebun Kina, atau mungkin yang lebih dikenal via Lembah Tengkorak. Untuk selengkapnya saksikan sampai akhir perjalanan kami. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya. Batu Makadam. Dengan nama orang. Makadam tuh. Hah? Makadam tuh nama orang. Nama orang. Itu Nah dulu basecampnya di sini, tapi di sini masih ada. di Ada yang main, kayak naik. gelap. Ya. Listrik. Listrik. Oh siap. Kemarin lu sepeda. Tahu atuh. Nih, sekarang kita ke Bukit Tunggul. Kalau kemarin kan ke Lembah Tengkorak. Nah. Nih. Untuk tiket karena kami camping itu hanya 20.000 saja. Bisa sepuasnya mau ke Gunung Bukit Tunggul, Lembah Tengkorak, Gunung Sanggara, atau Gunung Pangparang. Nah, untuk tektok hanya 10.000 saja. Dan ada beberapa orang yang tektok, mereka kejar tuh 3 puncak sekaligus dalam 1 hari. Karena mumpung bisa bayar murah kali ya. Let's go. Parkir mobil di sini. Bisa mobil. Ini jalannya agak lumayan panjang ya ke simpang. Jalannya bebatuan. Nah, itu Bukit Tunggulnya ke sana. Nanti kita ke sana. Jadi kita jalan di sini keliling, muter dulu sini. Naik. Lagi kabut di atas jadi nggak kelihatan puncaknya. Alhamdulillah kering. Kalau kemarin sebelum ini kita Lembah Tengkorak hujan, di basah. Ini kering ya. Untuk sampai ke simpang antara Lembah Tengkorak dan Gunung Bukit Tunggul sekitar 15 sampai 20 menit trekking tergantung kemampuan masing-masing.
Kalau mau ke Gunung Pangparang dan Sanggara itu searah dengan jalur lembah, tapi berpisah jalur dengan Gunung Bukit Tunggul. Nggak ada aspal, jadi pakai batu-batuan gini. Ya mungkin 10 menit, kalau lambat bisa 20 menit kalau jalannya santai banget. Kalau ke Bukit Tunggul ini masih bebatuan jalannya. Kalau kemarin ke Lembah Tengkorak itu udah jalan jeglongan tanah yang buat jalan motor, jadi jeglong jalan becek banget. Ini enggak, ini masih batu-batuan. Ini lahan pertanian. Iya. Bukit Tunggulnya di depan. Ini mulai ketemu jalan becek. Semuanya dasar, tapi masih ada batu-batunya, jadi masih bisa ya jalan becek. Oh, Lembah Tengkorak becek semua karena udah nggak ada batu-batu gininya, dia sedikit, kebanyakan tanah. Dekat sumber air kayaknya biasanya kalau becek gini. Masih lahan pertanian soalnya. Yang dari warung itu kayaknya kan ada jalan lurus ya Pinana, yang dari warung yang ke arah sana. Dulu ini nggak ada tanda, ya ini nggak ke kebun, berarti ke sana. Jalan makadamnya jauh, soalnya masih lahan pertanian sini. Masih kebun. Ada sungai. Perhatian nih, untuk tanda arah jalur di bawah sampai ke pos 2 memang sangat minim, bahkan tidak ada. Jadi penting sekali untuk menyimak video ini agar tidak tersesat ya.
Seperti panah biru itu arahnya ke kanan, tapi sebenarnya arah jalurnya itu ke kiri. Kalau ke kanan itu ke arah lembah, jadi akan menyita waktu sekali kalau salah belok. Semoga segera diselesaikan permasalahan base campnya ya, agar tidak merugikan para pendaki. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Perkiraan pos 1 itu sepertinya di sini ya, karena namanya kebun 5. Dan tidak ada pelangnya, jadi ya kira-kira aja karena pas dibelokkan kebun gitu. Ada motor. Nah ini ada belokan ya, jangan lurus. Ada belokan ke kanan, kita ke kanan. Nah ini tandanya cuma kayak gini doang. Ada nih tanda tapi kayak gini. Apa ini tanda apa kayak gini? Gak jelas banget. Lihat. Nah ini Bukit Tunggulnya ke sana. Kita nyusurin kebun. Ini nama sini utang ini. Kalau itu terus nanjak udah puncaknya itu. Nyusurin kebun sambil nanjaknya. Main soalnya ini tanah. Turning all the wrongs into rights. Here we go. You could take me there tonight. Whoa, this life is all we know. Whoa. Nah ini ada tanda bendera. Masuk lorong. Kita munculnya dari lorong itu, semak-semak. Untuk jalan motor. Terus nanti di sana terus lagi. Terus. Ini baru ada petunjuknya jalur dan Bukit Tunggul ke bawah sini akan lurus ke atas, tapi ke sini belok. Dari tadi baru ada pelang itu aja. Tadi di pertigaan itu bikin nyasar. Jadinya turun ya.
pintu rimba. Ini pintu rimba tapi nggak ada tulisannya. Pintu rimbanya. Mari masuk pintu rimba. Ini ada yang ke atas, ada yang agak ke bawah itu ya, turun ya. Ini nggak ada petunjuk ini, gimana ini? Membingungkan sekali. Ke sana turun. Kalau sini naik, kayaknya sih naik ya. Coba naiknya. Tapi ada jalurnya. Tapi kalau ke bawah nggak mungkin sih. Mungkin ke arah lain kalau ke bawah. Nah, kita kan mau ke puncak, masa turun, logikanya gitu sih. Di sana kayak ada shelter atau apa ya? Petani. Itu kayak bekas tanda, atau emang tanda itu tali rapia ya, bukan? Kan. Nanjaknya lumayan. Ada dua sana. Ini kayak nggak tahu apa ya, pos itu apa? Karena katanya pos tuh tandanya, tanda posnya hilang. Kayaknya ini pos deh. Nanti kayak gini. Ada pos satunya tuh pada diambil-ambilin, nggak ngerti kenapa. Ini ada tanda bendera. Lurus lagi ke atas. Ada tanda-tanda jalur sih, soalnya tadi ada kresek, ada pokoknya ada bendera gini ya, kayaknya ini jalur yang bener. Sungai, suara air. Jalannya miring, ngeri banget. Agak sulit kalau sambil bawa carrier tuh agak menyulitkan. Jurang soalnya kecil. Ada tempat lega gini. Ada tanda sungai. Turun ke bawah. Ada sungai.
Nah, enaknya lewat jalur ini tuh kita nggak usah bawa air banyak-banyak. Ternyata di sini ada jalur air alias sungai. Tuh, bisa ambil air dari sini. Warga juga kayaknya dari sini nih, ada pipa-pipa gitu. Nah tuh ini enggak kering kayaknya sungainya. Tuh sungainya. Ini tempat lagi. Kalau dilihat dari map di base camp, pos 2 itu namanya adalah Curug Cangcut. Dan ini satu-satunya jalur air, berarti ini adalah pos 2. Adalah pos. Ini lega. Ini kita naik lega. Ini kesana apa kesana ya? Soalnya juga kayak jalan. Tapi kayaknya sih kesana, curiga. Gak ada tanda-tanda. Harusnya sih kalau emang buka trek pendakian tuh ke atas ini nih. Oke, kita ketemu sama pendaki lain yang turun ke atas. Ini adalah pos 2. Ini kita langsung nanjak ke arah pos 3. Dari sungai itu kita langsung tanjakan ya. Di sini banyak yang lintas dari Bincarung, tektokan, naik dari Bincarung turun lewat sini. Banyak juga tadi. Tapi ada ratanya tadi. Nggak terlalu nanjak terus-terusan. Saya nanjak. Kayaknya nggak kelihatan. Ini tanah akar ya. Tapi dia nggak begitu curam. Tanjakannya lumayan. Ada tanda-tanda. Nanjak lagi. Ya. Ada aja. Tanjakannya panjang. Lumayan panjang. Kalau untuk yang tektok sih mungkin nggak terlalu mas-masan banget. Karena bawa carrier jadi kami lebih lambat. Nanjak lagi. Ada pohon tumbang. Harus nunduk. Terus nanjak lagi atas, nanjak terus.
angin besar dan kabut. Wah, kabutnya turun, ada angin besar. Anginnya kenceng banget. Wah. Dari tadi nggak ada nemu tulisan pos. Yang tadi itu enggak, kayaknya itu pos. Tapi hanya ada tanda panah sama kayak gini. Panah merah. Entah ini pos berapa. Entah ini pos berapa, nggak ada tulisannya. Wah, kabutnya syahdu banget. Nah, ini kabutnya nggak kelihatan Binana. Ini kabut. Kelihatan dikit. Samar. Oh, katanya ini tanda panah kelihatan. Masya Allah. Ini habis tanjakan situ. Ada 2 jalur, ini ada yang ke sini. Kelihatannya kayak jalur. Tapi itu ada tanda panah. Ikutin tanda panah. Nah, ke sini jalannya. Jadi bukan ke situ ya. Udah ikutin panah. Alhamdulillah. Baru ketemu pos. Pos 3. Ternyata ini baru pos 3. Tanjakan. Pos 3. Baru pos 3 ternyata baru. Kira udah pos 4, 5 gitu. Masih nanjak terus. Dari 3 ke 4. Lumayan.
Tanda panah. Nih gitu. Nah, soalnya ini kayak ada jalan tapi bukan ya, tapi ke sana ikutin tanda panah. Cak. Udah mulai terang tapi angin masih kencang. Nih dikasih tali atau apa, nggak tali ini, ada tali buat turun. Nih tali tapi kayak dari tumbuhan gitu, bisa buat kalau turun gitu. Kalau diikat di akar sana. Tanjakannya lumayan. Lumayan tinggi tanjakannya. Ya. Ke atas masih nanjak lagi. Ini bingung banget ya. Jalannya udah mulai agak licin. Sini lap sama tanahnya basah. Tiga keempat nih lumayan nanjaknya ya, dan pohon-pohonnya basah, jalannya jadi agak licin, bukan agak licin soalnya akar-akaran dan licin banget, dan pohon yang kami pegang tuh basah, tambah angin sekarang ini dingin jadi. Akhirnya sampai pos 4. Alhamdulillah sekarang mah ada pelangnya, jadi kita tahu. Jadi kita tahu ya udah sampai mana gitu. Nih buat sempat katanya deket, tapi nanjak katanya, maksudnya nanjakan lumayan gitu katanya, tapi katanya deket 4 ke 5, masih nanjak yang standar. Udah kelihatan, udah deket kali ya. Jelang puncak, tapi ini masih belum pos 5.
kelihatan terbuka. Tanjak lagi. Iya ya, udah kelihatan terang-terangnya sih. Tadi sih tanjakannya nggak begitu curam, katanya sih curam. Enggak sih, biasa. Itu curam yang tadi, yang sebelum pos 3. Tadi sih deket tapi belum nongol juga pos 5. Kabut jadi bawa rintik air, padahal nggak hujan, cuma karena kabut ya. Nah, kabut kan biasanya bawa rintik-rintik air ya, di basah. Dari pos 4 menuju pos 5 itu ternyata sama jaraknya dari pos 3 ke pos 4. Tapi di bawah pos 5, di ujung pos 4, itu tanjakannya sangat tinggi-tinggi dan curam. Jadi harus sangat hati-hati karena sangat licin sekali. Pos 5 tanjakannya wow, ke arah pos 5 ya. Di awal dari 4 belum, tapi mungkin ini menjelang pos 5 nya mungkin yang tanjakannya kayak gini, lumayan. Terbantu sama rekan-rekan yang jeglongan-jeglongan dan bisa benar-benar lurus, tapi ada akar-akar dan ada tali. Ada akar-akar jadi bisa pegang. Ini tanjakan panjang dan terjal banget. Ada tali. Oke, ini ada akar-akar bisa pegangan sih. Dan setelah tanjakan itu masih ada tanjakan lagi depannya. Nih akhirnya sampai di pos 5. Ya Allah, itu susah banget. Masih ada akar-akar kecil yang bisa dibikin pegangan. Akhirnya pos 5, ya Allah.
ada shelter di sini. Shelter aja dulu. Nah, lihat view-nya cakep banget. Pos 5 ini view-nya cakep. Masya Allah. Pas bener nih. Jadiin pos terus ada shelternya. Masya Allah. Ini gini. Ini kakak. Ada shelter. Amat. Paling nggak ada tempat duduk. Dari tadi nggak ada tempat duduk sama sekali, miring sekali. Itu puncak. Pos 5 masih nanjak ya. Atau seberapa jauh ke puncaknya. Tapi yang jelas dari pos 5 masih nanjak. Lumayan nanjaknya juga. Nih turunannya. Lumayan banget turunannya, masih nanjak terus. Ada tulisan puncak 100 meter lagi, masih nanjak lagi 100 meteran lagi katanya. Oke, kayaknya ke depan udah mulai rata. Ini masih nanjak. Tapi kayaknya udah bukan tanjakan yang curam. Nggak bisa rekam banyak soalnya susah banget, harus pegangan dua-duanya. Jalannya masih akar dan becek. Banyak tuh puncak nih. Ini bentar lagi di depan. Udah kayak dataran. Tanjakannya aduh ya. Sana puncak ini datar, jalannya banyak. Nah, kalau sudah bertemu pelang puncak 100 meter, berarti udah deket puncak tuh. Jalannya juga udah landai. Pos 5 ke puncak jaraknya dekat, tidak sejauh pos-pos sebelumnya. Jongkok pendek banget soalnya. Wah, ini juga ada lagi. Harus jongkok nih. Soalnya kalau naik nggak mungkin tinggi. Jongkok juga tuh. Runduk. Ya. Sebelum sampai pos di berapa puncak? Puncak masih di sini. Jalannya datar nih jalannya. Sama kayak Bincarung, sama sih, tapi bagian ininya aja. Pos 4 ke 5 dan 5 ke puncaknya. 5 ke puncak sedikit sih agak nanjak yang
ekstrimnya. Tapi kalau 4x5, wah, menjelang pos 5-nya itu tak panjang ya sampai ke puncak. Itu sampai sini untungnya jelas. Ada jalur, jadi ngikutin jalur yang ada. Never really know what's going on. Ternyata panjang juga ya, datar, bukan datar sih, jadi apa, All you want to do is run. udah keluar biar cek sana. Tapi ini puncak mana? Sana kah? Ke sana. Oh, ada dua. Coba lurus dulu. Kali ada jalan. Sini, ini kesini. Nih, jadi yang tadi juga tembus ke sini, sama aja. Tapi ke sini. Nah, ini dia. Alhamdulillah, cak. Alhamdulillah, sampai puncaknya. Ditunggu. Nih. Ditunggu ya. Ini puncaknya. Tapi di sini nggak bisa untuk tenda soalnya ada air menggenang kalau hujan. Ini di sini makanya. Alhamdulillah sampai akhirnya puncak. Beda ya puncaknya. Ini masih besar ini. Besar ini cuma di sananya bersih-bersih naik. Tapi itu kan di sini juga lagi pakai pinggang. Even when you're next to me, Kalau di sana kalau sini kayaknya ya it's all that tambah sana tambah sini. Nana mulai. Oke. Ngobrol aja kita. Kami mendaki kemarin tuh bener-bener hanya berdua. Ada beberapa yang tektok juga dia langsung menghilang lah kasarnya. Dari banyak kan lintas ya, dari Bincarung ke Kebon Kina. Dari Kebon Kina juga ada yang naik kemarin langsung ke Bincarung. Jadi praktis kita yang ngecamp di sini semalaman nih hanya sendiri ya. Iya, nggak ada lagi. Campnya cuma sendiri. Terus bicara masalah trek nih, trek Kebon Kina ini adalah trek Chandra di mukanya pendaki-pendaki Bandung tempo dulu. Jadi kalau yang naik lewat Bincarung nggak begitu terasa. Tapi kalau di sini benar-benar kerasa nih. Selain panjang juga treknya lumayan. Ya, dari mulai pos 2 itu sekarang udah nggak ada pelangnya pos 2. Dulu ada, itu cirinya ada sungai dia. Ada sungai. Nah, dari situ mulai sampai ke puncak ini benar-benar terus dia. Nanjak terus. Landainya sedikit sekali. Lebih ke buat tempat istirahat aja, duduk doang gitu, naik lagi gitu. Nah, dulu kala pendaki-pendaki Bandung tuh kalau mau latihan ke gunung-gunung lainnya, baik di Sumatera maupun di Jawa Tengah, Jawa Timur sampai ke sana, Kalimantan, kemana, itu latihannya di sini salah satunya. Ya, jadi ini jadi salah satu tolak ukur lah. Jadi kalau di sini enak, nyampe dengan santai, dengan maksudnya nggak terlalu
apa ya? Effort. Nggak effort sih, pasti effort. Maksudnya nggak yang sampai wah udah sampai parah banget gitu. Itu artinya oke ke gunung-gunung lain gitu. Selain ini ada Burangrang, ada Puntang lewat PGPI ya. Lewat situ itu salah satu kawah canda di muka. Kalau Guntur, kalau untuk trek pasirnya Guntur, itu tempat latihannya. Jadi 4 gunung itu dulu di Bandung. Gitu teman-teman. Nah ini kondisi puncaknya begini. Ini kalau musim hujan banget ini jadi kolam ini. Memang Karena bentuknya cekungannya sebelah sana. kayak kolam. Harusnya intinya tanahnya ditarik sama pengelola ke sini, jadi supaya turun ke sini, supaya turun ke bawah dia harusnya. Itu juga sebelah sana ini kan mungkin untuk area camp, tapi ternyata memang setelah banyak air, renang di air. banyak genangan. Jadi gimana kalau orang yang mau camp ini? Tuh sebelah sana juga tuh ada genangan juga. Gitu. Ya, beginilah keadaan Ini di lagi puncak Bukit lagi Tunggul. apa? Kabut, lagi kabut ya. Ah, Tuh, lihat tuh kabutnya tuh. kelihatan nggak? Sama angin kencang dari Sama kemarin. angin kencang dari semalam ini. Oh, dari kemarin bukan semalam. Iya, dari kemarin waktu trekking juga kan. Kita trekking juga di jalan anginnya udah kencang banget kan. Kalau anak sekarang nyebutnya badai. Kayak badai. Ada Ya. angin di gunung begini. Sampai ada pohon tumbang juga kedengeran suaranya. Angin di gunung ya seperti ini. Dulu sekali lebih parah dari ini, malah udah biasa gitu. Jadi nggak dimasuk kategorikan badai, belum. Badai itu kalau udah kita jalan pakai ransel pun bergeser dengan sendirinya, nah badai itu. Angin kencang anginnya. Tuh lihat pohon-pohonnya. Nah, seperti ini jam 7 ya. Ya masih. Jam 7 masih sepi. Mungkin Kabut jam pagi-pagi. 9-an, jam 10 mungkin pada naik mungkin. Yang tek biasanya kalau minggu gini rame biasanya. Tektok. Tapi memang Bukit Tunggul banyaknya tektok. Nah, Bincarung ini dari sana. Nah, kalau kebun kina. Kalau kebun dari kina sini. dari sini munculnya. Kita ngecampnya di Ngecampnya di belakang. biar terlindung dari nggak terlalu. Anginnya nggak terlalu kenceng. Tapi tetap aja kenceng juga sih, cuman maksudnya tidak terbuka lah gitu loh. Jadi sebelum ke puncak itu ada belokan yang kemarin cabang itu. Dikira mungkin kemana puncaknya, ternyata itu jadi tempat camp Nah ini aja. juga bisa, cuman tuh tapi kan pasti mengenang tuh. Iya. Mengenang. Ini juga kayaknya buat apa deh? Bukan tempat camp ya, buat tempat camp tapi ada genangan. Jadi banyak lahan camp tapi banyak genangan. Yang kita ke sini bikin tendanya. Gak turun. Aduh, licin. Kalau kita pakai sendal. Nah ini tenda kita. Nih, kita bikin di sini. Ini ada keluar nih. Nah, kebun kina dari sana. Sini. Kemarin kita bikin di sini. Kan tendanya basah banget. Jadi gitu teman-teman, terima kasih yang menonton tayangan kami dari awal sampai akhir apalagi, dan insya Allah selalu hasilnya untuk donasi yatim jompo ya. Itu terus jangan lupa like, comment, subscribe ya. Komen aja nggak apa-apa, gratis kok. Like juga gratis, subscribe juga gratis ya kan. Yuk ya.